Maka teman-teman kita berdakwah, teman-teman kita menuntut ilmu, dan para murid-murid kita dan guru-guru kita semuanya nanti akan saling memberikan syafaat. Di saat saudaranya masuk kepada api neraka, maka orang-orang yang mengetahui kita dan menjadi old friend, the best friend di dunia dulu mengadu. Di saat mereka diselamatkan oleh Allah dari api neraka, dan sebagian kaum muslimin la budda min kafarah fil akhirah insya'a adabahu, maka kelak dimintai syafaat untuk dikeluarkan. Hada huwa al-murad bi syafa'ah, wa syafi' huwa mada al-mukarram indallah, yang memberikan syafaat dihormati oleh Allah. Wa hada qad rubama ala syakal malaika wan nabiyyin wal mu'minin wal aulad alladhi mata minal muslimin ay min ayal as-salihin au al muslimin, dari anak-anak orang yang muslim, maka mereka akan diperintahkan masuk surga, dan mereka mengatakan sanadkhulul jannah ma'a abawaina. Wa baqiya hunaka mukarram asy-syafi' mukarram indallah mada hal ala syakal insan la, hal ala syakal malaikah la, idan mada al a'mal as-salihah wa hadhihi tu'tabar asy-syafi' mukarram. Idan kif al a'mal as-salihah? Naam, al a'mal as-salihah yasfa' atau tasfa' li sahibihi atau li sahibiha. Maka amal-amal saleh itu memberikan syafaat kepada tuannya. Idza kana rajulun min ahli al-Qur'an yahfad al-Qur'an wa yudarris al-Qur'an wa ya'mal bil Qur'an, fa al-Qur'an alladhi daiman huwa yudarrisuhu wa yu'allimuna an-nas bitajwid bil qiraah wa bil hifdz, idan ya'ti syafi'an lahu yaumal qiyamah, akan datang Al-Qur'an menjadi pemberi syafaat. Idan laisal malaikah wala nabiyyin walal mu'minin walakin al-a'mal as-salihah. Idan an-naw' ats-tsani al-mukarram asy-syafi' al-mukarram indallah ay al-a'mal as-salihah ka syafaatil Qur'an wasiyam li sahibihi. Wa dalilu dalik, yang pertama, kama ja'an Abi Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka bacalah Al-Qur'an wahai kaum muslimin, karena nanti di hari kiamat Al-Qur'an yang kalian baca, kalian hafalkan, kalian ajarkan, dan kalian amalkan, dan kalian dakwahkan, dijadikan pendalilan dari pelajaran-pelajaran kalian dan amal-amal kalian, syafi'an li ashabihi, maka dia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Al-Quran ini akan meminta kepada Allah agar orang yang mengamalkannya, mengajarkannya, dan mendakwahkannya itu diberikan syafaat. Hadis ini muttafaqun alaih dari Abi Umamah, dan datang juga dari Abdullah bin Amr bin al-As. Dan hadis Abdullah bin Amr bin al-As ditambah dengan as-siyam. Amma al-Qur'an faqat fa ma'ruf fi sahihain an Abi Umamah wa hunaka alfadun ukhra man yaqra minal Baqarah wa Ali Imran kal gumamatan, seperti awan hitam yang besar, maka dia akan memberikan syafaat. Dan di sini poin pendalilannya ditambah dengan as-siyam. Wa amma hadis as-siyam wa kadzalikal Qur'an an Abdullah bin Amr bin al-As wa qad taqaddama ma'ana fi fadli as-siyam. Iya apa tidak? Keutamaan orang yang berpuasa, amalan puasa itu memberikan syafaat. An Abdullah bin Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'an lil 'abd yaumal qiyamah
Yaqulu as-siyamu ayu rabbi. Ma makna ayyuhuna? Ma i'rab ayyu? Ayyu ay harfun nida. Fa antala tadun harfun nida lazim ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kadalika ayyu. Kama huna yaqulu as-siyam ayyu rabbi. Wa kadalika qala Rasulullah SAW li ammihi fi riwayat fi hadis ma'ruf Musayyib ibn Hazn fi riwayah ya ammi wa fi riwayah ayyu ammi. Idan ayyu wa ya kullu harfun nida. Wa kadalika a wa hadha alladhi nahnu aidan nasma fil Yaman minal Arab alladhi ma'ruf ya fulan. Kadalika a fulan hakata au a Ahmad au a Hamzah, maknanya ya Hamzah. Idan ayu wa a wa ya min huruf nida. Wa huna ayu rabbi bimakna ya rabbi. Mana'tuhu at-ta'am wa syahawat bin nahar. Fasyafi'ni fihi. Maka berkata puasa kelak di hari kiamat, ya Allah, ya Rabbana, ana asyam, ana qad mana'tu hada rajul fi nahari Ramadan, wa kadalika Itsnin wal Khamis, wa kadalika fi ayamil bid, wa kadalika fi sunan minasyam Daud. Mana'tuhu at-ta'am wa syahawat bin nahar. Maka aku telah menahan dia dari lapar dan haus dan syahwat kepada istrinya di siang puasa Ramadan dan sunnah-sunnahnya. Maka fasyafi'ni fihi. Maka berikanlah syafaatku, aku minta syafaat kepadamu untuk orang ini yang aku larang di siang-siangnya itu. Hakada qala as-siyam. Maka amal-amal soleh memberikan syafaat. Wa amal Quran kadalik huna yaqul wa yaqulul Qur'anu mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyafi'ni fihi qala fayusfa'an. Maka berkata Al-Quran, aku telah melarang orang ini untuk tidur nyenyak. Tidurnya itu dari jam 10-11 bek. Tidak tahu adzan awal, bangun adzan yang kedua. Maka di sini ahlul Quran isyarah tidak seperti itu. Maka Al-Quran menahannya. Maka orang-orang yang sudah terbiasa bangun malam, Al-Quran membangunkannya untuk dibaca di dalam salatnya ataupun qiraah dan sebagainya. Maka syahidnya bahwa Al-Quran melarang orang ini untuk tidur nyenyak, untuk murojaah recitation, apalagi di dalam salatnya dihafalkan apa yang dia baca, maka ini sangat baik. Dan ini poin pendalilan kalau tadi siam menahan makan dan minum dan syahwat, dan yang kedua Al-Quran menahan orang ini dari tidur. Dari sini isyarah apa ya ibadallah? Bahwa antum ahlul Quran, kalau pengen disebut ahlul Quran, maka tidurnya tidak nyenyak. Karena di sini Al-Quran akan membangunkannya. Dan itulah yang disifatkan di zaman dulu. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Bahwa ahlul Quran yang sibuk dengan Quran, maka di malam-malamnya itu murajaah Al-Quran. Sehingga tidak tidur jam 11, jam 10, bangun adzan yang kedua. Mungkin pas capek, mungkin pas demikian dan demikian. Namun kebanyakan dari hari-harinya, mulai dari sekarang insya Allah para penghafal Al-Quran yang ada di sini, untuk bangun adzan awal, murajaah, dan recitation Al-Quran dan salat dengan hafalan yang ada pada Al-Qur'annya. Karena inilah sifat dari Al-Quran. Di saat dia mengadu kepada Allah, wahai Allah, aku telah membuatnya tidak tidur nyenyak.
Mana'tuhu an-nauma. Maknanya apakah dilarang tidur semuanya sepanjang malam? Tidak. Tapi maknanya tidur nyenyak. Seperti kita melihat tidur anak-anak kita. Dari jam 10 bek. Dibangunkan dari adzan yang kedua pun susah. Sudah ditendang-tendang baru bangun. Iya Muhammad. Nah, kata. Nah, maksudnya ahlul Quran tidak seperti itu. Dia dibangunkan oleh Al-Quran dan dibuat resah. Tidurnya tidak nyenyak karena masih ada hutang 1 juz, hutang 2 juz, hutang setiap malam dia mengkhatamkan 1 juz, maka akan terus Quran itu. Mana bacaanmu hari ini atau malam ini? Itu makna dari hadis ini. Sehingga kalau tadi Al-Quran As-Siyam mengadu kepada Allah, aku telah melarangnya di siang hari dari makan dan minum dan kerinduan kepada istrinya. Al-Quran, aku melarang dia di malam hari untuk tidur nyenyak. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Maka pendalilan bagi kita wahai ahlul Quran, bagi saudara-saudara kita santri-santri yang sekarang dan kelak kalian akan menjadi asatidzah, maka kami mendorong kalian untuk memutkinkan Qur'annya dan murajaah di malam-malam sehingga kalian bangun sebelum adzan yang kedua. Alhamdulillah. Maka itulah ahlul Quran. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnul Mubarak di kitabnya Az-Zuhud dan Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi di Syu'abil Iman, semuanya sanadnya bertumpu kepada Huyai ibni Abdillah an Abi Abdurrahman Al-Hubuli an Abdillah ibni Amr ibni Al-As. Maka semua rijalnya thiqat kecuali Huyai ibni Abdillah. Maka Huyai ibni Abdillah disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in laisa bihi ba's, dan telah didhaifkan oleh sebagian ulama seperti An-Nasa'i dan Al-Bukhari. Maka mereka yang mengatakan tengah-tengah seperti Yahya ibnu Ma'in la ba'sa bihi au laisa bihi ba's, dan Ibnu Adi mengatakan annahu la ba'sa bihi, maka itu mendekati kepada kebenaran bahwa dia adalah rawi yang saduk hasanul hadis. Maka Syekh Al-Albani di Tamamul Minnah pun mengatakan Huyai ibnu Abdillah walam yukhrij lahu Muslim syai'an summa takallama fihi ba'duhum bima la yanzilu hadithahu min rutbatil hasan insyaallah. Maka Syekh Al-Albani pun mengatakan bahwa dia ada yang menurunkannya dari derajat, tapi menurunkan dari derajat thiqah kepada hasan, bukan dari hasan kepada dhaif, dan itu yang benar wallahu a'lam. Maka rawi ini rawi yang saduk hasanul hadis. Maka ini dalil bi anna al-Qur'an wa kadzalika as-siyam yasfa'an wa huma laisa mina al-malaikah wal bashar wal anbiya walakin minal a'mal as-salihah. Idan intahaina min qaulil muallif asy-syafi' muqarram bi syafa'atih. Wal an nadkhul ila asy-syart ats-tsani wal masfu' lahu man radiyallahu bi qaulihi au qaulahu wa amalahu. Dan orang yang diberikan syafaat itu orang-orang yang diridhai oleh Allah dari ucapannya dan perbuatannya. Ai ahlu tauhid, laisa ka ahli syirk. Allah radiya bi qaulihi wa amalihi ai bi tauhidihi. Idan bayana al-muallif bi anna syart tsani li syafa'ah al-muthbitah an yakuna al-masfu muwahhidan. Orang yang diberikan syafaatnya itu seorang muwahhid. Ini syarat yang kedua. Tadi syarat yang pertama, orang yang memberikan syafaat mukarramun indallah, bisa manusia, bisa nabi, bisa malaikah, bisa juga amal-amal soleh. Maka di syarat yang kedua, syafa'ah al-muthbitah diberikan. Sekarang bukan yang memberikan syafaat, diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang muwahhid. Maka la taqa asy-syafa'ah ila li muslim.
Amal kafir wal musyrik la yustahaqqu syafa'ah. Wa daliluhu kama qala ta'ala fi surat Ghafir, ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Aina wajhu dalalah? Ma manafiyah, maka tidaklah. Lidzalimin intabihu huna. Lidzalimin lam bimakna mulk au milk untuk, au ikhtisas khusus untuk, adzalimin bi alif wal lam. Masuk kepadanya lam menjadi lidzalimin, alifnya dibuang. Fa idan asluhu adzalimin fa alif lam alladzi dakhala ala dzalimin alif lam al istighraqiyah yufidul umum. Maka bersifat umum. Tidaklah orang-orang yang zalim, wa man haula adzalimun. Kalimat adzulum yutlaq fil Quran untuk orang-orang yang musyrik. Aina dalil ala anna lafadz dzulum yutlaq ala syirk? Mana dalil bahwa lafadz kedzaliman dimutlakkan kepada perbuatan kesyirikan? Fi surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Maka wahai anakku, jangan melaksanakan kesyirikan. Inna syirka, sungguhnya kesyirikan itu la zulmun, kezaliman yang sangat besar. Idan yutlaq kalimatu syirk bizulum. Idan ida utliqa fil Quran mali zalimin. Maknanya tidaklah untuk orang-orang yang zalimin ay musyrik. Laisa makna zulum sarok.